tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments. Bercanda. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Halo, perkenalkan nama Raka Marsanda, kelas C14, semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Maria Carolina Selvia dari Prodi PGSD kelas C14 semester 3. Baiklah, di sini kami berdua akan menjelaskan materi tentang syarat, masalah, dan solusi pembelajaran matematika di jenjang SD. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya. Yang pertama itu syarat pembelajaran matematika yang efektif di SD. Yang pertama, kurikulum yang relevan dan menarik. Kurikulum matematika harus dirancang dengan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, menarik minat mereka, dan mendorong pemahaman konseptual yang mendalam. Yang kedua, guru yang kompeten dan bersemangat. Guru matematika harus memiliki pengetahuan yang kuat, keterampilan pedagogis yang baik, dan antusiasme dalam mengajar. Mereka juga harus mampu menciptakan suasana belajar yang positif dan memotivasi siswa untuk belajar. Setelah itu, ketiga, media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Penggunaan media pembelajaran yang inovatif seperti permainan, video, dan teknologi digital dapat meningkatkan motivasi, minat, dan pemahaman peserta didik. Seperti misalnya ketika kita mengajar, kita harus menggunakan media yang mungkin membantu kita untuk menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan. Yang keempat, lingkungan belajar yang kondusif. Suasana kelas yang positif, nyaman, dan mendukung merupakan faktor penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Selanjutnya, penilaian yang bermakna. Penilaian harus dirancang untuk mengukur pemahaman konseptual siswa, kemampuan memecahkan masalah, dan keterampilan berpikir kritis. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya pembelajaran matematika di jenjang sekolah dasar. Pembelajaran matematika di sekolah dasar memegang peranan penting dalam membangun fondasi akademik yang kuat bagi anak-anak. Matematika bukan hanya sekedar angka dan rumus, tetapi juga merupakan alat berpikir logis, analitis, dan sistematis yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, kita itu memang perlunya menghitung ketika kita belanja, otomatis kita akan dihitung barang apa yang kita beli. Oke, selanjutnya masalah dalam pembelajaran matematika di SD. Yang pertama, ketakutan dan ketidaksukaan terhadap matematika. Banyak siswa SD itu yang merasa takut dan tidak suka terhadap matematika. Hal ini disebabkan karena memang ada pengalaman belajar
yang negatif, kurangnya motivasi atau kesulitan dalam memahami konsep. Yang kedua, kurangnya keterampilan pemecahan masalah. Siswa seringkali kesulitan dalam menerapkan konsep matematika untuk memecahkan masalah nyata. Oke teman-teman, mungkin itu materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Maria Carolina Selvia. Untuk Maria, saya persilahkan. Nah, untuk masalah yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, ada metode pembelajaran yang kurang variatif. Penggunaan metode pembelajaran yang monoton dan kurang menarik dapat menyebabkan siswa merasa bosan dan kehilangan minat belajar. Yang keempat, kurangnya fasilitas dan sumber belajar. Keterbatasan fasilitas dan sumber belajar seperti buku teks, alat peraga, dan teknologi dapat menghambat proses pembelajaran yang efektif. Yang kelima, perbedaan kemampuan siswa. Nah, siswa memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Nah, guru perlu memperhatikan perbedaan ini dan memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing oleh peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu adalah solusi untuk meningkatkan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang pertama, penerapan model pembelajaran yang efektif. Nah, model pembelajaran seperti Problem Based Learning atau PBL, Project Based Learning atau PBL, dan Inquiry Based Learning dapat membantu siswa belajar dengan lebih efektif, terlibat dan memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua, pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Guru harus mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, dan mencari solusi dengan menggunakan konsep matematika. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan orang tua. Nah, orang tua dapat berperan penting dalam mendukung pembelajaran matematika anak di rumah dengan menyediakan lingkungan belajar yang positif, membantu mereka mengerjakan tugas, dan memberikan motivasi. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi digital dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran matematika yang lebih menarik dan interaktif, seperti simulasi, game edukatif, dan platform pembelajaran online. Yang kelima, peningkatan profesionalisme guru. Nah, guru matematika perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam mengajar matematika. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya semasa saya bersekolah, terutama di pelajaran matematika. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman pribadi saya. Dahulu tuh saya lebih sering lihat guru itu menjelaskan itu menggunakan media atau permainan untuk mengajarkan matematika dasar. Misalnya seperti menghitung dengan jari, bermain ular tangga, atau mencocokkan angka dengan gambar. Hal tersebut membuat belajar matematika itu lebih terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Oke, selanjutnya dulu tuh guru saya juga lebih sering mengajar menggunakan alat peraga. Beliau itu sering membawa media-media yang mendukung pembelajaran kami. Seperti misalkan hari ini kami ada jadwal menghitung. Beliau membawa kertas tabel perjumlahan, tabel perkalian, sama tabel pembagian, di mana nanti ketika kami dikasih tugas, kami bisa dengan mudah menghitung menggunakan tabel yang beliau bawa. Jadi beliau sangat-sangat tidak mempersulitkan kami untuk memahami materi-materi yang beliau ajarkan. Mungkin itu saja pengalaman pribadi yang dapat saya sampaikan ke teman-teman.
saya ingin memberi sedikit pesan bahwa meskipun ada beberapa kesulitan ketika kita belajar, kita harus tahu bahwa kesulitan tersebut dapat menjadi pengalaman terbaik kita untuk hal-hal ke depan, untuk masa yang akan datang, karena matematika itu dapat mengajarkan kita tentang isi dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you. Semangat untuk anak-anak yang sangat tidak menyukai matematika. Pokoknya kalian harus tetap sukai pelajaran tersebut, karena pelajaran tersebut dapat membuat kalian itu bisa berpikir logis, sistematis. Halo, perkenalkan nama saya Maria Carolina Selvia. Saya dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas bukan nida, yaitu mengenai pengalaman masing-masing diri kita selama belajar matematika di sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengalaman singkat saya. Mungkin tidak terlalu detail, tetapi yang saya ingat saja. Nah, perjalanan belajar matematika saya selama bersekolah adalah sebuah petualangan yang penuh pasang dan surut. Nah, di awal matematika menurut saya seperti permainan yang menyenangkan, tetapi seiring berjalannya waktu ada berbagai contoh, misalnya menjumlahkan apel dan jeruk, membagi kue menjadi bagian yang sama, semua terasa mudah dan mengasihkan. Nah, namun seiring bertambahnya kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya, tantangan pun muncul. Persamaan aljabar, rumus geometri, dan konsep kalkulus terasa seperti teka-teki yang rumit. Nah, ada saat-saat saya di mana saya merasa frustasi dan hampir menyerah, tetapi itu hanya berlaku sementara, tidak untuk selamanya. Nah, namun semangat guru saya dan dukungan teman-teman sekelas membantu melewati masa-masa sulit saya itu. Nah, saya belajar untuk tidak takut menghadapi, tidak mengeluh, tidak takut menghadapi tantangan, dan mencari cara untuk memahami konsep yang sulit. Nah, ada salah satu momen yang paling berkesan di hidup saya, yaitu momen ketika saya berhasil menyelesaikan soal matematika yang kompleks setelah berjam-jam berjuang. Rasa puas dan bangga yang saya rasakan itu tak bisa terlupakan. Nah, pengalaman belajar matematika saya selama bersekolah ini mengajarkan saya tentang pentingnya ketekunan, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Nah, matematika telah menjadi alat yang berharga di dalam hidup saya, membantu saya dalam berbagai bidang seperti mengelola keuangan, memahami data, dan berpikir logis, apalagi di kehidupan sehari-hari ataupun di lingkungan masyarakat. Sangat penting untuk kita belajar memahami bagaimana matematika itu bekerja di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan lainnya. Sekian pengalaman belajar matematika saya selama sekolah. Mungkin ini singkat padat dan jelas, tetapi inilah pengalaman saya. Sekian dari saya, terima kasih, see you. Oke teman-teman, mungkin itu materi dari kami berdua. Dari kesimpulan tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika itu ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, pembelajaran itu terasa tidak sulit. Mungkin itu saja dari kami berdua. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dadah. Dadah.